Samaan dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang dipelajarin itu apa aja? Itu notasi nilai mutlak, definisi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, serta pertidaksamaan nilai mutlak. Itu yang dipelajari di bab nilai mutlak satu variabel. Nilai mutlak juga kalau di SMA, ini dari Kurtilas yaitu belajar satu variabel aja. Walaupun nanti ada yang kuadrat-kuadrat juga nanti. Nanti kalau kecepatan tolong diingetin ya. Notasi nilai mutlak itu dengan tanda garis 2 di antara fungsi atau nilainya atau angka, tergantung dalam garis 2-nya ini ya. Di dalamnya itu apa? Bisa fungsi, bisa bilangan, bisa variabel, tergantung kondisi. Pakai merah aja lah. Nah, artinya apa? Jarak sebuah bilangan dengan 0 pada suatu garis bilangan. Jadi artinya mutlak itu apa sih? Yaitu jarak sebuah bilangan dengan, jadi jaraknya ya. Misalkan ada min 3 mutlak, maka jarak angka min 3 itu dari 0 itu berapa? Itu mutlak artinya. Contohnya nih, langsung angka nih. Mutlak X dari nilai X sama dengan mutlak dari X sama dengan 3. X-nya itu kan kemungkinan bisa 3, bisa min 3. Nah, yang dikatakan mutlak itu jaraknya ini dari min 3 sampai 0 sama 3 sampai 0. Karena nilai X itu kan bisa positif, bisa negatif kan. Kalau 3 satuan dari 0 kan bisa bernilai min 3, bisa bernilai 3. Itu mutlak. Jadi jaraknya. Makanya nilai X-nya itu kemungkinannya bisa 3, bisa min 3. Kalau ada bentuk persamaan mutlaknya gini. X mutlak sama dengan 3, itu X-nya bisa bernilai 3, bisa bernilai min 3. Karena tadi alasannya ya, jarak dari 0 yang 3 itu angka berapa? Kan bisa angka min 3, bisa angka 3 kan. Yang jaraknya 3 satuan dari 0. Tuh. Bisa dipahamin? Contoh yang pertama. Kalau diam, saya anggap Ulangi paham lagi ya. Pak, saya agak kurang. Bentar. Oke. Nilai mutlak itu kan tandanya ini ya, garis 2. Di dalamnya itu bisa variabel, bisa fungsi, bisa angka. Nah, artinya apa mutlak itu? Yaitu jarak sebuah bilangan dengan 0 pada suatu garis bilangan. Jadi jaraknya dengan 0 itu Pak, dengan garis bilangan. Jadi kan jarak itu kan pasti positif kan, nggak mungkin negatif. Contohnya ini nih. Kalau ada X mutlak sama dengan 3, berarti angka berapa, nilai X-nya berapa nih? Yang jaraknya 3, maksudnya gitu. Berarti kan kemungkinannya bisa 3, bisa min 3. Kenapa? Nah, karena kan suatu nilai yang jaraknya 3 dari 0, kan bisa min 3, bisa 3 kan? Itu. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Oke. Definisinya lagi, kalau pada suatu fungsi ya. Fungsi mutlak itu bisa bernilai positif jika fungsinya itu di kanan nilai angka 0. Fungsinya bernilai negatif jika fungsinya itu di kiri atau bernilai negatif atau gitulah. Dia positif kalau fungsinya positif, dia negatif kalau fungsinya negatif. Kayak tadi kan, fungsi X ini, nilai X ini kan bisa positif kalau dia angka 3 ini kan di kanannya 0 kan. Nilainya negatif kalau angka min 3-nya di kirinya 0 kan, 3 satuan dari ke kiri ya min 3 kan. 3 satuan ke kanan kan 3. Itu. Bisa dipahamin?
Bisa. Mau dicatat, screenshot, atau foto? Kalau udah paham. Mau diapain nih? Masa screenshot aja. David screenshot. Yang lainnya? Kalau udah screenshot kasih tahu ya. Yang jawab cuma 1. Udah? Udah. Next. Oh. Jadi di kesimpulan nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Jadi kalau nilainya, ingat ya nilainya itu pasti positif kan tadi? Pasti positif karena jarak tadi ya. Karena jarak pasti positif. Tapi kalau hasilnya bisa negatif, bisa positif. Tergantung fungsinya nanti. Tuh. Nah, contohnya nih, kayak tadi kan kalau min 8 mutlak, berarti kan jaraknya dari 0 itu berapa min 8? Itu kan. 8 kan? Dari 0 kan min 8 itu kan berjarak 8 satuan ke kiri dari 0 kan? Maka min 8 itu hasilnya adalah 8. Oh. Nah, kalau yang nomor 2 gimana? Ini masih nilai ya. Akar 2 kurangi akar 5. Akar 2 sama akar 5 besar mana? Akar 2 sama akar 5 besar mana? Yuk, ada yang tahu? Davi? Lima Raffi? mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Raffi? Nggak mungkin. Hah? Lima Raffi? mungkin. Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Sofi? Nabil? Kurang tahu juga, Kak. Oh, kurang tahu semua. Akar 2 sama akar 5. Dilihat dari angkanya kan besar 5. Berarti besar akar 5. Nah, besar akar 5. Berarti kalau akar 2 min akar 5, hasilnya kan negatif ya. Karena negatif, maka kamu balik nilainya. Yang besar itu jadi di depan. Akar 5 min akar 2. Jadi, usahakan yang besar jadi di depan kalau itu nilai mutlak ya. Tuh. Bisa dipahamin? Ya. 1 sama 2 udah jelas ya. Ini kalau fungsinya paling. Di dalam mutlaknya itu suatu angka atau bilangan. Itu dibentuk supaya hasilnya positif hasilnya. Nomor 1 sama 2. Sedangkan nomor 3, nah ini dalam mutlak itu kan suatu fungsi ya. Ada fungsi X min 2 sama 1 min X. Ada 2 fungsi nih. Nah, pertanyaannya, untuk X lebih dari 2, maka mutlak X min 2 ditambah 1 min X itu berapa? X lebih dari 2, itu angka berapa aja kira-kira? X. Belum. Angka berapa aja? Wulan? Yang lebih dari 2, angka berapa aja? Yang lebih dari 2. 3, 4, 5 itu nggak sih? Nah, itu. Iya, itu nggak usah ragu-ragu. Nah, misalkan angka 3. Angka 3 kalau masukin ke sini. 3 min 2 positif negatif. Siapa ya? Fadil? Positif ya. Kalau 1 min 3, Nabil, hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti kan kalau dimasukin X sama dengan 3
ke sini hasilnya kan positif ya. Sedangkan ke sini hasilnya negatif. Nah, untuk yang positif, X-2 nya tetap X-2. Kalau dia dimasukin sini hasilnya positif, X-2 tetap. Sedangkan kalau yang hasilnya negatif, maka dia dibalik. Yang awal atau dikali min 1 lebih tepatnya ya, dikali min 1. Maka yang 1 min X ini berubah jadi min dikali 1 min X. Tuh. Maka hasilnya X dikurangi 2, ini kan jadi min 1, ini kan jadi min 1 ditambah X ya. Ya kan? Berarti kan X ditambah X, 2X. Min 2 dikurang 1, min 3. Maka hasil fungsi ini untuk X lebih dari 2, itu 2X min 3. Bisa dipahamin? Sudah jelas? Nawaf? Kalau untuk coba Kak, saya minta ulang. Saya masih belum nyampe. Nah, kalau nomor 1, 2 udah paham, Nawaf? Udah. Nah, nomor 3 kan dalam mutlak ini kan suatu fungsi kan ya. Ada fungsi X min 2, ada 1 min X. Nah, ini nilainya berapa? Untuk X lebih dari 2. Nah, kamu masukin aja nih. Nilai suatu angka yang lebih dari 2 itu angka berapa aja. Yang paling gampang tadi kan disebutin ulang kan 3, 4, 5, dan seterusnya kan. Nah, kita masukin angka 3. Kita coba angka 3 itu. 3 kalau masukin di sini. Hasilnya positif ya. 3 masukin sini kan 1 min 3, min 2 kan negatif kan. Nah, kalau hasilnya positif, kan nilai mutlak tadi kan selalu positif, ya kan? Berarti yang ini tetap, yang X min 2 tetap X min 2. Sedangkan kalau yang hasilnya negatif, maka yang ini kamu kali minnya. 1 min X kamu kali minnya. Nah, kamu kaliin kalau dia hasilnya negatif. Berarti hasilnya, ini kan min kali 1 min 1. Min kali min X kan plus X kan. Ya tinggal kamu jumlahin aja. X ditambah X, 2X, min 2 ditambah min 1, ya min 3. Tuh. Jelas? Ya, jelas. Sip. Yang lainnya gimana? Sofi, paham? Paham, Kak. Sip. Nabil? Nabil dua-duanya paham? Paham, Pak. Sip. Paham. Nah, contohnya. Maka dari itu ada sifat-sifat nilai mutlak yang harus kita hafalkan. Nih, ada macamnya ya. X mutlak itu nilainya sama kayak min X mutlak. X mutlak itu juga senilai dengan akar X kuadrat. Kalau mutlak dikuadratin, mutlaknya hilang. Kalau dua fungsi dimutlakin, perkalian dua fungsi dimutlakin bisa dipecah. Kalau X min Y bisa dibolak-balik nih. Pembagian juga sama. Ini harus dihafalin nih sifat-sifat nilai mutlaknya. Tuh. Silakan di screenshot atau di foto dulu sebelum lanjut. Dah? Udah screenshotnya?